92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam dialog Palembang pagi ini. Untuk hari ini di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Nah, pendengar, di pagi hari ini kami menyoroti seputar siaga dini hadapi musim hujan 2025. Ada 11 wilayah di Sumatera Selatan rawan bencana. Anda yang ingin ikut bergabung ya dalam dialog Palembang pagi ini, nanti tentunya dapat langsung hubungi kami di line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090, dan kami juga akan bersama dengan narasumber kami. Ada Veronica Sinta Handayani MT, merupakan koordinator bidang data dan juga informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Dan nanti juga akan bersama dengan Sudirman SKM MSI, Kabid Penanganan Darurat ya BPBD Sumatera Selatan. Dan tentunya pendengar dialog Palembang pagi ini kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via digital ya di RRI Digital via App Store dan juga Play Store. Dan Anda yang ingin bergabung juga bisa melalui kanal YouTube kami ya di Pro 1 RRI Palembang. Nanti bisa langsung saja ikutan bergabung via kolom komentar di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kami sudah tersambung ini ya via Zoom dengan Mbak Veronica Sinta Handayani MT, koordinator bidang data dan juga informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Ini langsung saja kami sapa di kesempatan pagi hari ini ya. Mbak Sinta, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Esi. Kabarnya gimana nih? Baik, Mbak Esi. Baik ya, terima kasih untuk waktunya. Sudah bisa juga tentunya bersama dengan pendengar untuk kesempatan pagi hari ini dalam dialog Palembang pagi ini. Ya, Mbak Sinta, ini kalau kita berbicara mengenai kondisi cuaca ya di Sumatera Selatan, ini disampaikan seperti apa nih untuk kondisi cuaca di pertengahan bulan Oktober ini, Mbak Sinta? Eh, untuk periode Oktober ini, untuk beberapa hari ke depan, eh, potensi hujan di Sumatera Selatan masih dalam intensitas ringan hingga sedang, Mhm. namun bisa juga sesekali lebat. Hal ini dipengaruhi oleh masih aktifnya dua siklon tropis di utara, tepatnya di Halong di perairan Jepang dan juga Nakri di perairan sekitar Filipina, eh, yang keberadaannya memang membawa uap air ke ke sistem siklon tropis tersebut. Namun dari perkiraan kami bahwa pengaruh ini hanya sekitar 2-3 hari ke depan. Kemudian kita akan memperkirakan bahwa eh, potensi hujan akan kembali meningkat dengan punahnya siklon tropis tersebut. Eh, Hal ini juga menjelaskan bahwa beberapa waktu ini memang Sumatera Selatan eh, agak kering ya, Mbak Esi ya. Mhm. Potensi hujannya menurun memang karena aktifnya siklon tropis tersebut di wilayah belahan bumi utara. Kemudian untuk Oktober ini, Sumatera Selatan telah memasuki musim hujan di bulan September kemarin. Dan ke depan kami perkirakan bahwa musim hujan di 2025-2026 ini akan dipengaruhi oleh indeks dipolmut yang bernilai negatif hingga Desember, yang artinya akan menambah pasokan uap air yang cukup signifikan ke wilayah Sumsel, sehingga eh,
curah hujan yang terjadi eh, akan lebih kita perkirakan akan meningkat lebih banyak dibanding periode normalnya. Oke, baik Mbak Sinta, ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memperkuat mitigasi bencana di Sumatera Selatan ya menghadapi musim hujan 2025 ini, di mana ada 11 wilayah di Sumsel yang rawan bencana. Nah, boleh disampaikan mengenai hal ini Mbak Sinta? Iya, dengan musim kemarau yang kita jalani itu lebih pendek dari normalnya, dan kemudian kita sudah memasuki musim hujan di eh, waktu ini, maka kami BMKG eh, menghimbau kewaspadaan ke seluruh masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait kebencanaan untuk waspada. Karena eh, musim hujan yang kita alami nanti ini akan lebih lebih panjang ya. Eh, Misalnya normalnya musim kemarau di tahun depan akan kita jalani di sekitar bulan Mei Juni, tetapi di periode September Oktober ini kita telah memasuki musim hujan yang biasanya kita masuk itu sekitar akhir Oktober November. Eh, dengan eh, prediksi panjangnya masa musim hujan, kita estimasikan eh, kit- kita eh, memprediksi bahwa curah hujan yang turun di Sumsel akan lebih intensif dan lebih sering. Atau istilahnya bahwa hari hujan di Sumsel itu akan semakin pendek. Oke, untuk wilayah-wilayahnya bolehkah disampaikan Mbak Sinta ya, wilayah-wilayah yang bakal terkena atau terjadi bencana kalau dari sisi BMKG gitu ya, untuk menghadapi musim hujan ini yang rawan turun hujan deras seperti itu ya. Di mana saja nih kalau dari BMKG sendiri? Iya, dengan kondisi ini perlu waspada juga untuk wilayah-wilayah yang memang rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi di musim hujan, seperti banjir, banjir bandang maupun longsor, atau genang-genangan di wilayah-wilayah eh, tertentu seperti Kota Palembang. Eh, yang perlu waspada untuk wilayah tersebut utamanya adalah wilayah di bagian barat Sumsel yang memang dataran tinggi, di mana potensi banjir bandang dan longsoran cukup tinggi, seperti di Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, dan juga Oku. Juga potensi banjir seperti di Lubuk Linggau, Musirawas Utara, Musirawas, kemudian Musi Banyuasin, Palembang, eh, Ogan Ilir, Pali, dan juga Prabu Muli. Perlu waspada untuk wilayah-wilayah tersebut eh, dari potensi bencana hidrometeorologi di musim hujan di 2025-2026. Dan juga untuk perakiraan puncak hujan di Sumsel ini eh, bertahap di beberapa wilayah yang sudah dimulai dari Oktober, dan ada wilayah di bulan November, Desember, Januari hingga Februari ini perlu waspada juga untuk eh, eh, waktu di puncak hujan. Gitu Mbak Esi. Ya, baik. Terima kasih informasinya Mbak Sinta. Untuk pendengar, kita juga undang peran sertanya ya untuk bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 dan juga bisa bergabung via
kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik Mbak Sinta, kita dengarkan beberapa ragam komentar masyarakat berikut Mbak Sinta ya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rani dari Palembang. Musim hujan 2025 diprediksi membawa tantangan besar bagi Sumatera Selatan. 11 wilayah di provinsi ini masuk kategori rawan bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini meningkatkan kewaspadaan melalui langkah-langkah mitigasi terpadu, melibatkan koordinasi lintas instansi, kesiapan peralatan darurat, dan penguatan sistem peringatan dini di setiap daerah. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada, menjaga kebersihan lingkungan, serta aktif memantau informasi cuaca dari sumber resmi. Kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci utama agar dampak bencana dapat diminimalisir dan keselamatan warga tetap terjaga menghadapi musim hujan tahun ini. Saya Azza dari Lorong Rawajaya. Mengenai peringatan siaga dini, terutama 11 wilayah di Sumsel yang rawan bencana, itu merupakan langkah yang tepat dari Pemprov untuk menghadapi dan juga mewanti-wanti masyarakat agar bisa menghindari wilayah yang rawan bencana tersebut. Kesiapsiagaan sejak dini ini sangat penting untuk mencegah dampak yang mungkin akan terjadi terutama pada musim hujan. Sinergi antar instansi dan juga kesadaran masyarakat itu menjadi kunci dalam menjaga keselamatan diri. Debbie Olivia, menurut saya langkah siaga dini yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel patut diapresiasi. Karena dengan memperkuat mitigasi bencana di 11 wilayah rawan, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam melindungi masyarakat menghadapi musim hujan 2025. Kesiapsiagaan sejak awal sangat penting untuk meminimalkan risiko dan kerugian akibat bencana, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya antisipasi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan ya ragam komentar masyarakat ini terkait kesiapsiagaan dini hadapi musim hujan 2025. Mbak Sinta masih bersama kami tentunya ya. Baik, Mbak Sinta, kita juga sudah bersama dengan narasumber lainnya. Ini ada Bapak Sudirman SKM MSI, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan. Ini langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sudirman. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Elsie. Maaf agak telat karena ada kegiatan dadakan ini disposisinya. Ya, terima kasih waktunya Pak Sudirman. Ini tadi kita sudah berbincang ya lebih dulu dengan Mbak Veronica Sinta Handayani MT yang merupakan koordinator bidang data dan juga informasi stasiun meteorologi SMB 2 Palembang. Dan juga kita memberikan kesempatan untuk pendengar bergabung dalam dialog Palembang pagi ini melalui line telepon di 07113699977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 0821 79279090 dan juga pendengar ini bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik Pak, ke Pak Sudirman, Mbak Sinta ya. Oke, ini Pak Sudirman, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat persiapan mitigasi bencana Sumsel menghadapi musim hujan di tahun 2025 ini. Nah, apa langkah-langkah mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Sumatera Selatan, Pak Sudirman? Jadi dapat saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan yang lalu mungkin teman-teman dari Pak Wakil Gubernur Pak Ujang menegaskan bahwa menghadapi musim hujan secara historis dilanda bencana banjir, tanah longsor. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mitigasi bencana menjadi
krusial untuk mengurangi timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda yang tidak diinginkan. Jadi untuk memastikan kesiapsiagaan tersebut, elemen yang terkait khususnya Badan Penanggulangan Bencana Sumatera Selatan diinstruksikan untuk mengoptimalkan persiapan personil dan peralatan yang siap diterjunkan kapan saja membantu masyarakat yang terdampak akan bencana itu sendiri. Jadi BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini kita sudah melaksanakan namanya peningkatan kapasitas baik itu personil, peralatan menghadapi puncak di musim penghujan di tahun 2025 ini. Jadi kita melihat pengalaman yang tahun-tahun yang sebelumnya menjadi pelajaran berharga untuk kita bahwa mitigasi awal itu sangat diperlukan sekali untuk mendorong terutama personil yang ada di baik itu di provinsi, di kabupaten untuk siap siaga apabila terjadinya namanya bencana yang otomatis kalau di puncak musim penghujan itu akan terjadi namanya banjir bandang ataupun longsor yang di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, karena di Sumatera Selatan ini peta geografis kita ini terdiri dari ada dataran dan dataran rendah dan dataran tinggi, yang otomatis apabila dia terjadi namanya hujan dengan intensitas tinggi di dataran rendah itu akan mengalami namanya banjir bandang ataupun rob apabila memang debit air laut tinggi, itu otomatis air akan mengalir ke pemukiman masyarakat itu sendiri. Gitu, Mbak Esi. Baik, Pak Sudirman, ini kalau BPBD Sumatera Selatan sendiri kerjasama dengan instansi terkait ya seperti BMKG untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan juga mitigasi bencananya seperti apa? Jadi kalau kita selalu berkolaborasi dengan BMKG, karena BMKG ini merupakan salah satu informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca di Sumatera Selatan. Apabila terjadi ada himbauan peringatan dini yang disampaikan oleh teman-teman kita dari BMKG, kita langsung men-share, mengkoordinasikan ke kabupaten kota, daerah-daerah kabupaten kecamatan mana saja yang akan terdampak oleh kondisi cuaca yang ekstrem itu sendiri. Jadi di awal berdasarkan informasi dari BMKG, kita langsung mengedukasi ke kabupaten kota untuk segera menginformasikan bahwa daerah tersebut beberapa hari ke depan akan terjadinya hujan dengan intensitas tinggi yang dengan durasi lama. Jadi dampak yang ditimbulkan itu tidak terjadi, yang apa yang disampaikan di awal, korban jiwa, harta benda dan lain-lain itu tidak bisa kita tanggulangi. Itu yang jadi prioritas kita utama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ya baik, kalau untuk peran serta masyarakat sendiri dalam mendukung upaya mitigasi bencana di Sumatera Selatan seperti apa, Pak Sudirman? Kalau untuk peran masyarakat itu sendiri, kita sudah pemerintah provinsi, baik itu BPBD provinsi, kita membentuk namanya Desa Tangguh Bencana, di mana daerah rawan yang akan bencana, baik itu banjir ataupun yang lainnya, kita didik, kita sosialisasikan. Apabila terjadinya informasi cuaca yang ekstrim, masyarakat itu sudah tahu evakuasi yang akan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Di samping itu juga pemerintah kabupaten kota, terutama BPBD yang ada di kabupaten, selalu menginformasikan juga, monitor setiap kegiatan apabila terjadinya namanya cuaca ekstrim. Apa yang disampaikan oleh BMKG tadi, gitu, Mbak. Jadi peran serta masyarakat itu sangat diperlukan sekali. Kenapa? Kita juga mendapatkan informasi apabila terjadinya cuaca ekstrim, hujan dengan lebat dan terjadinya dampak-dampak yang terjadi akibat hujan itu sendiri, otomatis dari masyarakat itu sendiri laporannya. Jadi kita selalu mengikut sertakan masyarakat itu sendiri dalam baik itu mitigasi, sosialisasi di awal-awal musim. Begitu, Mbak Esi. Ya, untuk masyarakat sendiri, Pak Sudirman, apakah sudah diberikan edukasi seperti itu ya, seputar pengetahuan dan keterampilan yang memadai? Untuk masyarakat sendiri kita sudah membentuk ini, masyarakat Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana itu maksudnya di mana
suatu desa di kabupaten yang sering terjadi bencana, baik itu longsor, banjir bandang, itu kita edukasi, kita kumpulkan di balai desa dengan pemerintah kabupaten kota, menginformasikan, mengedukasi bahwa apabila terjadi namanya bencana, kita segera menginformasi apa yang perlu kita siapkan, baik itu yang pasti keselamatan kita juga, keluarga terutama, tetangga dan lain-lainnya. Itu yang meminimalisir apabila terjadi yang bencana yang tidak kita inginkan. Jadi sebelum bencana, masyarakat sudah kita edukasi, sudah kita didik. Apabila terjadi bencana, otomatis mereka sudah siap. Apabila memang dibutuhkan, kita BPBD provinsi, kabupaten, kita sudah langsung ke lapangan, aksi ke lapangan untuk membantu teman-teman di lapangan. Gitu, Mbak Baik, Esi. Pak Sudirman, nih kalau misalnya terjadi bencana seperti itu ya, apa jenis dukungan dan juga bantuan yang disediakan oleh BPBD Sumatera Selatan untuk masyarakat yang terdampak bencana, Pak? Jadi apabila terjadinya darurat bencana, contoh ya bencana banjir di puncak musim penghujan, itu otomatis kita akan menurunkan namanya tim kaji cepat, di mana di tim itu akan terdiri beberapa tim untuk mengkaji dan mendata kebutuhan apa saja dampak dari banjir itu sendiri. Jadi kita di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terutama di BPBD Provinsi, kita telah mempersiapkan baik itu personil, peralatan, logistik. Jadi yang kita bantu akan berupa logistik kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir. Otomatis kalau banjir banyak hanyut, itu perlu namanya logistik atau penerangan, itu kita sudah siapkan juga. Nah, kita juga pemerintah provinsi, BPBD, kita sudah meletakkan buffer stok ke beberapa kabupaten yang rawan akan banjir dan longsor. Jadi apabila terjadi skala kecil, BPBD kabupaten langsung bisa mendropping logistik yang kita bantu provinsi, bantu gubernur melalui BPBD kabupaten untuk mendrop ke masyarakat yang terdampak. Kalau memang sudah habis stoknya, maka kita provinsi akan turun langsung untuk membantu, mengkaji, membantu, mengevakuasi teman-teman masyarakat yang terdampak itu sendiri, langsung ke lapangan, Mbak Esi. Oke, jadi seperti itu ya Pak Sudirman ya. Baik, kita ke Mbak Sinta ya. Mbak Sinta, ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sudirman ya, kalau kerjasama yang dilakukan dengan BMKG ini sudah terjalin seperti itu, dimana kalau ada peringatan dini dari teman-teman di BMKG, BPBD Sumatera Selatan juga langsung bertindak seperti itu. Nah, ini kita juga pengen tahu nih Mbak Sinta, seperti apa sih kalau ada peringatan dini gitu ya cuaca ekstrim di Sumatera Selatan ini nantinya disampaikan ke masyarakat. Seperti apa sih prosesnya Mbak Sinta? Ya, setelah kita monitor dan kita membuat analisis laporan terkait cuaca, terutama cuaca ekstrim yang akan terjadi, kami memang sudah tergabung dalam grup dengan stakeholder terkait, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan juga beberapa masyarakat dan juga media untuk menyebarluaskan peringatan dini cuaca yang kami sampaikan. Peringatan dini itu kami sampaikan sesegera mungkin untuk segera direspon oleh masyarakat dan juga stakeholder terkait dampak dari cuaca ekstrim yang mungkin bisa saja terjadi. Untuk produk Meteorological Early Warning System atau MEWS itu merupakan peringatan dini cuaca ekstrim berupa potensi hujan lebat disertai petir, kilat, dan angin kencang yang kami sampaikan 1 jam sampai 3 jam sebelum cuaca ekstrim itu terjadi di wilayah di Sumsel, dan kemudian akan kita update dengan tergantung dengan kondisi cuaca yang kemungkinan akan terjadi. Baik itu daerah yang terdampak maupun daerah
potensi cuaca ekstrim yang mungkin akan meluas di wilayah di Sumsel. Ya, Kemudian masyarakat dan juga pemerintah dan instansi terkait juga bisa mengakses informasi cuaca kami melalui aplikasi Info BMKG atau juga mengunjungi media sosial kami di Sumatera Selatan. Di Instagram kami seperti Info Cuaca Sumsel, kemudian dapat juga menghubungi kami di Forecaster on Duty. oke. Ada Untuk medianya ya, Mbak Sinta ya? ya, informasi cuaca kami itu bertahap ya, dari perakiraan cuaca 3 harian, kemudian harian, kemudian kami breakdown kembali ke cuaca ekstrim jika ada potensi dari pantauan kami melalui radar cuaca. Begitu Mbak Esi. Baik. Terima kasih informasinya Mbak Sinta ya. Untuk pendengar kita juga undang peran sertanya untuk bergabung ya. Jadi bisa melalui line telepon di 0711369977 atau Anda yang ingin bergabung via WA di 082179279090 dan juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja bisa ikutan di kolom live chat ya di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita jeda sebentar ya, Mbak Sinta juga Pak Sudirman. Oke, dan pastinya pendengar juga tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi kami masih terus bersama Anda dalam... Iya, baik. Agak delay ya Pak ya? Oke. Baik, kita akan jeda sebentar dan pastinya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi, nanti kita juga akan meneruskan perbincangan kita dalam dialog Palembang pagi ini bersama dengan narasumber kami ada Mbak Veronica Sinta Handayani MT, Koordinator Bidang Data dan juga Informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Juga ada Pak Sudirman SKM MSI, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan. Tetap bersama kami dalam dialog Palembang pagi ini. Masih bersama Anda, dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambyar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol
mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam Dialog Palembang pagi ini, siaga dini hadapi musim hujan 2025, 11 wilayah di Sumsel rawan bencana, bersama dengan Mbak Veronica Sintahandayani MT, Koordinator Bidang Data dan juga Informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, dan juga ada Bapak Sudirman SKM MSI, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan. Dan dialog ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Digital ya, di App Store dan juga Play Store. Juga kami tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, Pak Sudirman dan juga Mbak Sinta masih bersama kami ya? Ya, pasti. Pasti ya, terima kasih waktunya. Kita langsung ke penelpon, ini sudah tersambung. Sayang sekali terputus ya, silakan untuk pendengar yang ingin ikut bergabung di line telepon ya 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 ya. Juga pertanyaan bisa Anda sampaikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja bergabung via kolom live chat ya yang ada di YouTube channel Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita ke Pak Sudirman ya. Ini Pak Sudirman, ini kalau berbicara mengenai keberadaan posko siaga dan juga peralatan bencana dari BPBD Sumatera Selatan, ini seperti apa nih Pak? Jadi kalau untuk keberadaan posko, kita standby di kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, berserta dengan baik itu personil maupun peralatan yang ada, baik itu logistiknya juga ada di BPBD. Jadi begitu ada informasi dari level kabupaten, kita akan segera turun ke lokasi yang terdampak. Kita akan turunkan tim kaji cepat dan tim evakuasi korban bencana. Jadi 2 tim langsung kita turunkan berserta dengan peralatan dan logistik dasar untuk mengurangi dampak bencana itu sendiri, terutama kepada warga masyarakat yang terdampak itu berdasarkan laporan dari teman-teman dari BPBD Kabupaten Kota. Kita tidak serta-merta begitu bencana langsung turun, karena nanti bingung kita apa yang akan kita bawa. Jadi berdasarkan informasi data dari teman-teman dari kabupaten, contoh apabila terdampaknya rumah hanyut ada 3 unit, KK berapa dan jiwa, nah itu kita akan plotting berapa kebutuhan yang akan kita bantukan kepada masyarakat dan berapa tim yang akan kita turunkan untuk membantu mengevakuasi
masyarakat yang terdampak. Kita berdoa bersama-sama, walaupun itu dampaknya hujan, banjir, tetapi dampak yang tidak kita inginkan bersama, yaitu dampak korban jiwa, itu tidak terjadi. Itu yang prioritas kita saat ini. Itulah makanya di awal Bapak Wagub, Wakil Gubernur menyatakan bahwa mitigasi bencana Provinsi Sumatera Selatan lebih dipercepat, lebih dimaksimalkan, terutama di level provinsi, kabupaten, dan OPD yang terkait dalam nantinya posko satuan tugas, di mana posko itu akan didirikan di kantor BPBD provinsi, dan kita menghimbau juga pada kabupaten kota nantinya berdasarkan rilis dari BMKG, kita akan segera menetapkan status siaga darurat banjir longsor di kabupaten kota. Dengan upaya itu, kita bisa bersama-sama menyiapkan itu, baik itu personil, peralatan yang ada di BPBD provinsi, kabupaten, bekerja sama dengan TNI, Polri, ataupun relawan-relawan masyarakat yang pencinta alam juga, untuk bersama-sama menyiapkan kesiapan dalam menghadapi bencana apabila bencana itu terjadi di puncak musim kemarau, di puncak musim penghujan di tahun 2025. Nah, saat ini juga Mbak, ini kita masih, status kita kan masih di siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, kita masih siagakan. Kenapa? Ini juga masih ada, walaupun masih ada hujan di beberapa kabupaten, masih belum merata betul. Ada beberapa kabupaten yang masih belum terguyur hujan dengan intensitas yang sedang. Nah, itu kita masih disiapkan oleh BNPB berupa operasi udara yang disiagakan apabila terjadinya kebakaran ataupun lahan yang ada di beberapa kabupaten, langsung kita tindakin, kita padamkan bersama-sama, itu baik dengan BPBD provinsi, kabupaten, TNI, Polri, Manggala Agni yang ada di kabupaten itu sendiri. Begitu Mbak Esi. Ya, Pak Sudirman, apa tantangan yang dihadapi teman-teman BPBD Sumatera Selatan nih Pak? Jadi kalau tantangan yang kita hadapi di saat gimana dulu? Kalau mitigasi, kita tantangannya menginformasikan kepada masyarakat. Nah, yang paling peran penting itu tantangan kita di saat bencana itu, darurat bencana itu terjadi. Kenapa? Kenapa? Itu masyarakat ingin cepat semua apabila terjadinya bencana. Makanya kita bersama-sama dengan teman-teman kabupaten dan lain-lainnya, bersama-sama pihak swasta juga, berdasarkan komando mungkin kepala daerahnya, kita bertindak sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang mana akan mendata, yang mana akan memberikan bantuan itu sendiri, mengevakuasi, kita bersama-sama tidak lanjutin. Jadi kita apabila terjadinya namanya bencana di lokasi tersebut, kita bisa menanggulanginya bersama-sama, tidak dengan satu pintu yang komandonya mungkin BPBD kabupaten. Kita bersama-sama mengevakuasi, mendata dampak-dampak yang terjadi di saat bencana itu sendiri terjadi, Pak Esi. Ya, Pak Sudirman, kita ambil contoh misalnya kalau terjadi ya banjir seperti itu, apa sebenarnya yang harus dilakukan masyarakat ya, karena semuanya pasti pengen lolos dari banjir tersebut ya Pak Sudirman ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ini harusnya apa tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat yang mengalami banjir seperti itu Pak? Jadi kalau untuk tindakan pada masyarakat yang mengalami darurat banjir di lokasi mereka, segera mengevakuasi, yang terutama yang dievakuasi barang berharga berupa surat-surat dan lain-lain ke tempat yang lebih tinggi, ataupun tempat keluarga-keluarga, sembari kita berkoordinasi untuk meminta bantuan kepada OPD, dinas-dinas terkait bencana itu sendiri. Jadi yang utama sebenarnya himbauan dari BMKG itu Mbak Esi, begitu ada informasi, kita sudah menyampaikan ke kabupaten, ke masyarakat, bahwa akan terjadinya hujan di mungkin jam 1 siang nanti, ibarat contoh. Masyarakat sudah siap apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena kenapa?
apabila terjadi namanya bencana banjir di lokasi di tempat itu sendiri, masyarakat itu otomatis yang perlu kita amankan keluarga dulu, harta benda kita dulu yang kita udah. Itu surat menyurat dan lain-lain, anak, istri, keluarga yang kita lansia, manula itu yang perlu kita selamatkan. Setelah itu baru kita bisa membantu tetangga warga seputar rumah kita itu sendiri. Baik, Begitu Pak Esi. terima kasih informasinya Pak Sudirman. Ini kita ke Mbak Sinta ya. Mbak Sinta, ini tentunya boleh disampaikan untuk pendengar kita ya, agar masyarakat bisa mendapatkan update informasi terbaru tentang cuaca ekstrim di Sumatera Selatan ini. Mungkin ada langkah-langkah juga yang bisa dilakukan untuk masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim seperti apa? Ya, Mbak Esi, menghadapi musim hujan di 2025-2026 ini, kami berharap masyarakat untuk selalu update informasi cuaca BMKG. Eh, karena terutama di puncak hujan, potensi bencana hidrometeorologi rentan terjadi, terutama untuk wilayah-wilayah yang rentan, eh, khususnya buat masyarakat yang juga tinggal di wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana, untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dan perkembangan cuaca itu sendiri. Karena eh, inti dari mitigasi itu sendiri ya salah satunya adalah mendapat informasi yang cepat dan akurat sehingga eh, bisa melakukan upaya tepat waktu terhadap potensi bencana yang akan terjadi. Masyarakat juga bisa mendapat akses yang cepat melalui media sosial kami di aplikasi Info BMKG, dan juga dapat juga mematuhi arahan dari pemerintah dan stakeholder terkait bencana ekstrim yang akan terjadi di musim hujan ini. Begitu Mbak Esi. Ya, baik. Tentunya pendengar, kami juga masih terus bersama Anda dalam dialog Palembang pagi ini. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan, kami tunggu peran sertanya ya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977, atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090, dan juga pertanyaan bisa Anda sampaikan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Langsung saja bergabung di kolom komentar, nanti tentunya pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ini juga kami akan bacakan di acara Dialog Palembang pagi ini. Masih bersama kami tentunya dengan narasumber kami ya pendengar di Dialog Palembang pagi ini. Kami terus bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini. Ada Mbak Sinta, Veronica Sinta Handayani MT, Koordinator Bidang Data dan juga Informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, dan juga kami bersama dengan Bapak Sudirman SKM MSI, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan tentunya ya. Oke, Pak Sudirman, ini kalau berbicara mengenai jenis dukungan dan juga bantuan yang disediakan oleh BPBD Sumatera Selatan untuk masyarakat yang terdampak. Nah, ini seperti apa nih Pak? Jadi bantuan untuk masyarakat, warga masyarakat yang terdampak banjir, itu kita menyiapkan logistik berupa paket sembako, itu matras, ada beberapa lagi. Kalau memang diperlukan peralatan pompa, kita siapkan juga pompa hisap apabila di dalam rumahnya terjadi genangan. Tetapi itu juga datanya kita minta akurat dari pemerintah kabupaten, level kelurahan, kecamatan. Kenapa kita minta data itu? Kita tidak ingin
begitu kita datang memberikan bantuan pada masyarakat jumlahnya kurang. Lebih baik kita bawa lebih daripada kurang, karena itu juga kita tidak serta-merta langsung memberikan bantuan itu kepada masyarakat. Nanti kita berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, kita akan menyerahkannya ke pemerintah, baik itu level desa, kecamatan, ataupun RT, tingkat RT. Karena yang mempunyai data real itu kan ada di situ, di daerah level-level yang terendah. Berdasarkan. Jadi kita sudah menyiapkan juga. Saat ini kita sudah ada namanya logistik makanan kebutuhan dasar, logistik dan peralatan yang dibutuhkan di saat darurat bencana. Itu Mbak Esi. Baik, Pak Sudirman, kalau berbicara mengenai evaluasi terhadap upaya mitigasi bencana yang telah dilakukan ya, bagaimana nih BPBD Sumatera Selatan melakukannya, Pak? Jadi kalau untuk evaluasi gimana BPBD melaksanakan itu, sebenarnya kita belajar dengan histori kejadian bencana di tahun yang lalu. Dengan adanya bencana di tahun lalu, kita berharap di awal kita melaksanakan mitigasi bencana itu lebih awal, dengan harapan baik itu kita pemerintah provinsi kabupaten siap apabila terjadinya bencana. Tidak serta-merta kita begitu ada bencana kita bingung. Makanya kesiapan level provinsi, kabupaten, kota itu personil peralatan sudah di awal musim kita sudah menyampaikan, kita sudah rapat koordinasi baik itu via Zoom kepada teman-teman di kabupaten, ataupun himbauan peringatan dini yang disampaikan oleh teman-teman dari BMKG itu selalu kita sampaikan langsung. Begitu dapat informasi langsung kita share ke kabupaten kota, biar kabupaten kota juga siap apabila terjadi bencana. Kita bersyukur sekali, kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan BMKG. Kenapa? Untuk kondisi baik iklim, cuaca itu BMKG yang punya tusinya, yang tahu jam berapa akan turun hujan, bukannya itu. Jadi kita update kondisi cuaca itu selalu kita mintakan ke teman-teman BMKG yang ada di Sumatera Selatan, terutama ini Mbak Sinta ini selalu update itu pagi-pagi radio jam 7, nanti teman-temannya juga. Jadi pada masyarakat juga kalau jam pagi di Pro 1 RRI itu ada namanya update cuaca di jam 7 pagi. Betul. Kalau nggak salah Mbak Sinta ya. 6.30 ya Pak ya? Iya, jam berapa? 6.30. Nah itu selalu terinfo kita. Jadi saya kalau berkendaraan, saya himbau juga kepada teman-teman di BPBD, terutama di staf saya, keluarga saya, apabila berkendaraan, coba buka di Pro 1 RRI untuk mendengarkan informasi terkait dengan cuaca dan lain-lain. Beritanya sangat atraktif, mengedukasi, jadi kita bisa mengetahui tentang wilayah-wilayah, kondisi wilayah Sumatera Selatan di saat terjadinya bencana. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sulaiman ya, Pak Sudirman ya. Baik, ini kita sudah di penghujung waktu, mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar, ada himbauan seperti itu dari Mbak Sinta, silakan terlebih dahulu. Ya, bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait menghadapi musim hujan di 2025-2026 ini, waspada terhadap bencana hidrometeorologi dan juga selalu memantau informasi cuaca melalui kanal-kanal resmi BMKG dan juga meningkatkan upaya mitigasi mandiri terhadap potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi. Demikian Mbak Esi. Baik, dari Pak Sudirman, silakan Pak. Jadi untuk himbauan puncak mitigasi di puncak musim penghujan ini kepada warga masyarakat, terutama di daerah yang tinggal di bantaran sungai, aliran sungai, tetap waspada, update cuaca melalui aplikasi situs BMKG. Apabila terjadi namanya bencana, banjir, longsor, segera laporkan ke pemerintah setempat.
baik itu level RT, desa, kelurahan, kecamatan segera laporkan biar kita bersama-sama menanggulangi bencana itu sendiri. Harapan kita walaupun di puncak musim penghujan, hujan pasti akan terjadi, dampak yang terjadi yang tidak kita inginkan akan berkurang dan tidak terjadi. Mungkin itu Mbak Esi. Baik, Pak Sudirman, boleh diinformasikan call center dari BPBD Sumatera Selatan ini? Kalau untuk call center kita sebenarnya 117 Pusdalop BNPB, tetapi masih tahap revisi perbaikan karena kita di BPBD provinsi ada Pusdalop provinsi yang dibantu oleh BNPB. Call centernya masih sifatnya BPBD provinsi kabupaten, tapi untuk ke masyarakat mungkin nanti melalui BPBD kabupatennya Mbak Esi. Nanti tinggal kontak ke BPBD kabupaten. Kota Palembang juga kan ada namanya BPBD kabupaten ini Kota Palembang. Kepala BPBD-nya Pak Purkon itu selalu siap bila terjadi bencana. Kalau untuk resminya 117 Mbak, tapi masih belum aktif betul. Masih sifatnya provinsi sama BNPB pusat. Begitu. Baik, terima kasih Pak Sudirman informasinya, semoga bisa bermanfaat untuk pendengar kita ya. Juga Mbak Sinta, terima kasih ya informasinya. Ya, sama-sama. Baik, Mbak Esi. Ya, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, demikian Dialog Palembang pagi ini ya untuk hari ini di hari Jumat 10 Oktober 2025. Tadi kita sudah berdialog bersama Mbak Veronica Sinta Handayani MT, Koordinator Bidang Data dan juga Informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Dan juga tadi kami sudah bersama dengan Bapak Sudirman SKM MNC, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan. Ini tema yang kami hadirkan siaga dini hadapi musim hujan 2025. 11 wilayah di Sumatera Selatan rawan bencana. Tentunya untuk Dialog Palembang pagi ini saya Esi dan juga rekan Aziz yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti pukul 9 Anda akan kami temani dalam Halo RRI. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.